Dunia kini tengah dilanda krisis kelaparan. Jumlah orang yang kelaparan atau berjuang melawan kelaparan di seluruh dunia meningkat, sementara jumlah uang yang disumbangkan negara-negara terkaya di dunia untuk membantu mereka justru menurun. Kita akan bahas lengkapnya dalam Negara Kaya Kian Pelit, Dunia Terancam Kelaparan. Ya, hampir 282 juta orang di 59 negara dan wilayah yang menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi pada tahun 2023. Melansir dari Reuters, negara-negara tersebut termasuk Sudan, Myanmar, hingga Afghanistan. Sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan bantuan pangan melonjak di 2025 menjadi 307 juta orang. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan bahwa paling banter hanya akan mampu mengumpulkan cukup uang untuk membantu sekitar 60% saja dari 307 juta orang pada tahun 2025. Setidaknya 117 juta orang tidak akan mendapatkan bantuan pangan ataupun bantuan lainnya pada tahun 2025. Sementara itu berdasarkan data PBB juga akan mengakhiri tahun 2024 dengan mengumpulkan hanya 46% saja dari total anggaran yakni 49,6 miliar dolar Amerika Serikat yang dimintanya untuk bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat berdasarkan grafis ini, 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2023 dan juga tahun 2024, PBB mengumpulkan kurang dari setengah yang dimintanya. Di mana untuk arsiran yang abu-abu sendiri, ini adalah apa yang diminta oleh PBB, sedangkan yang hijau adalah donasi yang diberikan oleh para donatur kepada PBB. Nah, hal ini memaksa badan-badan kemanusiaan lain untuk membuat keputusan yang menyakitkan, seperti memangkas jatah makanan bagi yang kelaparan, kemudian juga mengurangi jumlah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Ya, konsekuensinya terasa di tempat-tempat seperti di Suriah, tempat program pangan dunia atau World Food Program atau WFP yang merupakan distributor pangan utama PBB. Dulunya WFP dapat memberi makan 6 juta orang yang membutuhkan di Suriah, namun melihat proyeksi sumbangan bantuan awal tahun ini, WFP memangkas jumlah dan diharapkan dapat membantu sekitar 1 juta orang saja. Jadi ini menandakan turun 5 juta orang. Bahkan menurut Rania Dagash Kamara, asisten direktur eksekutif organisasi untuk kemitraan dan mobilisasi sumber daya WFP, ketika mengunjungi staf WFP di Suriah pada bulan Maret, dirinya mengatakan saat ini kami mengambil dari yang lapar untuk memberi makan yang kelaparan. Maka dari itu pemirsa, tak bisa dipungkiri konflik cuaca ekstrim dan inflasi yang melonjak telah menyebabkan semakin banyak orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sementara kesenjangan antara pendanaan yang diminta oleh PBB untuk bantuan kemanusiaan dan juga jumlah yang benar-benar diberikan donor juga semakin tinggi. Lantas apa yang menjadi penyebabnya kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, mayoritas dana kemanusiaan berasal dari 3 donor negara terkaya di dunia, yakni Amerika Serikat, Jerman, dan juga Komisi Eropa. Mereka 3 ini diakumulasikan menyediakan 58% dari total 170 miliar dolar Amerika Serikat yang dicatat oleh PBB sebagai respons terhadap krisis dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 3 negara lain yakni ada China, Rusia, dan satu lagi India yang secara kolektif menyumbang kurang dari 1% dana kemanusiaan yang dilacak PBB selama periode yang sama yakni 2020 sampai dengan 2024. Namun demikian, tekanan keuangan dan juga perubahan politik dalam negeri mengubah keputusan beberapa negara yang kaya tentang di mana dan juga berapa banyak yang harus diberikan. Salah satunya, kalau kita lihat donor terbesar lainnya adalah Jerman, yakni telah memangkas pendanaan sebesar 500 USD atau dolar Amerika Serikat ini tahun 2023 hingga tahun 2024, di mana sebagian bagian dari pengetatan anggaran secara umum. Kemudian juga Kabinet Negara Jerman telah merekomendasikan pengurangan dana bantuan untuk kemanusiaan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun 2025. Parlemen baru akan memutuskan rencana pengeluaran tahun depan setelah pemilihan federal pada bulan Februari. Nah, di sisi lain organisasi-organisasi kemanusiaan juga mengamati apa yang diusulkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump setelah ia memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari. Penasehat Trump belum mengatakan bagaimana ia akan memenangani bantuan kemanusiaan ini, tetapi ia berusaha untuk memangkas pendanaan Amerika Serikat pada masa jabatan pertamanya. Dan ia juga telah mempekerjakan para penasehat yang mengatakan ada peluang untuk pemotongan bantuan asing. Padahal Amerika Serikat memainkan peran utama dalam mencegah dan juga memerangi kelaparan di seluruh dunia.
Amerika Serikat sendiri telah menyediakan bantuan kemanusiaan nilai 64,5 miliar dolar Amerika Serikat dari 5 tahun terakhir, yakni 2019 sampai dengan 2024. Jumlah tersebut sedikitnya adalah 38% dari total sumbangan yang dicatat oleh PBB. Ya, kemudian kalau kita melihat lantas bagaimana dengan Indonesia? Nah, dalam indeks kelaparan global atau The Global Hunger Index 2024, Indonesia ini berada pada peringkat 77 dari 127 negara yang memiliki data yang cukup untuk menghitung skor GHI. Indonesia mendapatkan skor 16,9 atau tingkat kelaparan yang sedang atau moderate. GHI ini adalah alat untuk mengukur dan juga melacak kelaparan secara komprehensif di tingkat global, regional, dan juga nasional. Skor GHI Indonesia didasarkan pada 4 indikator komponen, di mana antara lain yang pertama adalah kekurangan gizi atau bagian dari populasi dengan asupan kalori yang tidak mencukupi. Pada komponen ini, kekurangan gizi Indonesia berada di skor 7,2%. Kemudian komponen stunting pada anak, yakni jumlah anak di bawah usia 5 tahun yang memiliki tinggi badan rendah untuk usianya yang mencerminkan kekurangan gizi kronis. Di mana pada komponen stunting, skor Indonesia adalah 26,8%. Dan komponen berikutnya adalah anak yang kekurangan gizi, di mana proporsi anak di bawah usia 5 tahun yang memiliki berat badan rendah dibandingkan dengan tinggi badan mereka, yang mencerminkan kekurangan gizi akut, di mana Indonesia mendapatkan skor 10% untuk kekurangan gizi. Dan yang terakhir adalah kematian anak. Jumlah anak yang meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka, sebagian mencerminkan campuran fatal dari gizi yang tidak memadai dan juga lingkungan yang tidak sehat. Indonesia mendapatkan skor 2,1%, cukup rendah ya pemirsa. Sementara itu jika kita lihat skor GHI Indonesia setiap 8 tahun sekali, di mana untuk tahun 2000 ini memang untuk setiap 8 tahun sendiri skornya bervariasi. Namun kalau kita lihat tahun 2000 ini adalah 25,7%, kemudian tahun 2008 justru meningkat 8 tahun kemudian jadi 28,2%, namun pada tahun 2016 justru trennya menurun menjadi 18,3% dan tahun 2024 atau tahun ini menjadi yang paling rendah jadi hanya 16,9% saja. Ya pemirsa, itulah polemik dunia yang tengah dilanda krisis kelaparan dengan donasi negara-negara kaya yang kian turun dan memperparah krisis ini. Meskipun Indonesia di level moderate atau sedang, persoalan pangan tetap tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, semoga program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan ketahanan pangan dan juga kemandirian pangan bisa berhasil agar tak ada lagi masyarakat Indonesia yang kurang gizi, bahkan kelaparan. Dan harapannya Indonesia dapat membantu berdonasi pada negara-negara yang membutuhkan pangan.